Tegas, seruan Gus Yakut agar GP Ansor hadapi mantan anggota FPI dan HTI. Ketua Umum GP Ansor sekaligus Menteri Agama Yakut Khalil Qomas memang terkenal berani. Akibatnya, banyak yang membenci dan menargetkan dia untuk jatuh. Salah satunya soal isu pengeras suara yang digoreng sedemikian rupa sehingga jadi ribut. Sampai saat ini PA212 masih berupaya memanaskan situasi meski bisa dibilang gagal total. Saat Yakut membuka konferensi besar GP Ansor di Kalimantan Selatan, dia meminta GP Ansor menghadapi tantangan kebinekaan, salah satunya aktivis-aktivis mantan anggota FPI dan HTI. Jadi konsep kongres ke depan itu benar-benar mengantisipasi situasi kebangsaan yang semakin menurut saya tidak mudah. Tantangan kebinekaan masih saja muncul, tantangan itu masih saja muncul. Kemudian kelompok-kelompok agama yang menggunakan sebagai tol atau alat untuk memperjuangkan kepentingannya juga masih masif gerakannya, kata Yakut. Meskipun kita mampu membubarkan HTI dan FPI bersama pemerintah, tetapi mereka masih berkelindan di bawah tanah, masih bergerak dengan cara mereka di pekerjaan-pekerjaan. Semua nih, ini tolong dipikirkan, katanya. Yakut mengatakan GP Ansor tak boleh membiarkan pemerintah sendirian menghadapi mereka, apalagi GP Ansor adalah terdepan dalam mempertahankan NKRI. Tentu kita tidak bisa membiarkan aparatur negara untuk menghadapi mereka sendiri, ex-HTI, ex-FPI yang sejenis, gitu ya. Kita tidak bisa serahkan kepada aparatur negara untuk menghadapinya sendiri, jelasnya. Yakut juga meminta GP Ansor merumuskan cara-cara untuk menghadapi mantan anggota HTI dan FPI itu. Dia berharap cara itu bisa dirumuskan di Kongres GP Ansor. Kalau kalian perhatikan, ucapannya ini pasti akan mengundang reaksi yang lumayan besar. Coba lihat saja kolom komentar, di mana banyak yang muncul dari sarangnya dan mengutuk Gus Yakut yang terus berusaha mengadu domba dan memecah belah anak bangsa. Biasanya yang ribut itu adalah bagian dari mereka, jumlahnya lumayan dan sangat bising pula, bagai suara knalpot terbelah dua. Sejak menjabat sebagai Menteri Agama, Yakut membuat banyak kebijakan yang menggebrak. Tapi, karena berhubung urusannya adalah urusan agama, sangat mudah bagi musuh, kadrun, dan oposisi untuk menggorengnya. Menggoreng isu agama itu lebih mudah, cepat dan crispy, lebih mudah dijadikan alat provokasi. Masyarakat lebih mudah terpancing emosinya. Tapi sampai detik ini Yakut seolah tidak gentar dan terus tampil menggebrak. Dengan terang-terangan dia menyebut FPI dan HTI, padahal seorang menteri biasanya lebih bermain aman dengan kalimat-kalimat yang normatif. Tidak menyerang langsung ke jantung, biasanya juga akan menyebut kelompok tertentu tanpa menyebut nama secara langsung. Dengan jelas dia memperingatkan akan gerakan mantan anggota FPI dan HTI yang masih dilakukan meski kendaraan mereka telah disita atau dibubarkan. Secara tidak langsung, Yakut memperingatkan akan bahaya mereka kalau terus dibiarkan. Wajar saja kalau banyak yang marah dengan Gus Yakut. Marah itu bisa jadi berarti mereka adalah bagian dari kelompok tersebut. Dengan sok suci, mereka meluapkan kemarahan pada Yakut. Yakut disebut pemecah belah, padahal FPI dan HTI itulah kelompok pemecah belah Indonesia yang sesungguhnya. Sekaligus pengecut hina karena bersembunyi di balik tameng agama. Memang tidak mudah berurusan dengan isu agama di negara ini. Masih banyak orang yang gampang disetir dengan bumbu agama dan janji kafling surga. Tapi kalau berhenti, apalagi takut dengan tekanan dari mereka, artinya mereka menang. Kalau ingin melakukan sesuatu, meski benar, tapi kemudian ragu karena diributkan massal, artinya mereka menang.
kita sadar selama ini negara sering kalah oleh tekanan massa yang kadang disetir oleh kelompok tertentu. HTI dan FPI memang sudah dibubarkan, tapi masih banyak ormas sejenis yang juga suka berulah. Belum lagi kita bicara soal kadrun bodoh yang berdiri sendiri. Mereka juga harusnya diberantas dan disikat. Kadrun ini kalau tidak bikin ribut, pasti akan dimanfaatkan oleh elit politik untuk bikin ribut. Tinggal beri mereka sedikit logistik dan nasi bungkus, otak mereka bakal mampet, tak bisa berpikir jernih. Baliho aja disembah, di mana itu otaknya? Sejak kecil, entah dikasih makan apa sehingga bisa separah itu kelakuannya. Tapi tetap saja ada yang bela mati-matian. Artikel ini ditulis oleh Xhardi di siwar.com. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Tegas, seruan Gus Yakut agar GP Ansor hadapi mantan anggota FPI dan HTI. Ketua Umum GP Ansor sekaligus Menteri Agama Yakut Khalil Qomas memang terkenal berani. Akibatnya, banyak yang membenci dan menargetkan dia untuk jatuh. Salah satunya soal isu pengeras suara yang digoreng sedemikian rupa sehingga jadi ribut. Sampai saat ini PA212 masih berupaya memanaskan situasi meski bisa dibilang gagal total. Saat Yakut membuka konferensi besar GP Ansor di Kalimantan Selatan, dia meminta GP Ansor menghadapi tantangan kebinekaan, salah satunya aktivis-aktivis mantan anggota FPI dan HTI. Jadi konsep kongres ke depan itu benar-benar mengantisipasi situasi kebangsaan yang semakin menurut saya tidak mudah. Tantangan kebinekaan masih saja muncul, tantangan itu masih saja muncul. Kemudian kelompok-kelompok agama yang menggunakan sebagai tol atau alat untuk memperjuangkan kepentingannya juga masih masif gerakannya, kata Yakut. Meskipun kita mampu membubarkan HTI dan FPI bersama pemerintah, tetapi mereka masih berkelindan di bawah tanah, masih bergerak dengan cara mereka di pekerjaan-pekerjaan. Semua nih, ini tolong dipikirkan, katanya. Yakut mengatakan GP Ansor tak boleh membiarkan pemerintah sendirian menghadapi mereka, apalagi GP Ansor adalah terdepan dalam mempertahankan NKRI. Tentu kita tidak bisa membiarkan aparatur negara untuk menghadapi mereka sendiri, ex-HTI, ex-FPI yang sejenis, gitu ya. Kita tidak bisa serahkan kepada aparatur negara untuk menghadapinya sendiri, jelasnya. Yakut juga meminta GP Ansor merumuskan cara-cara untuk menghadapi mantan anggota HTI dan FPI itu. Dia berharap cara itu bisa dirumuskan di Kongres GP Ansor. Kalau kalian perhatikan, ucapannya ini pasti akan mengundang reaksi yang lumayan besar. Coba lihat saja kolom komentar, di mana banyak yang muncul dari sarangnya dan mengutuk Gus Yakut yang terus berusaha mengadu domba dan memecah belah anak bangsa. Biasanya yang ribut itu adalah bagian dari mereka. Jumlahnya lumayan dan sangat bising pula, bagai suara knalpot terbelah dua. Sejak menjabat sebagai Menteri Agama, Yakut membuat banyak kebijakan yang menggebrak. Tapi karena berhubung urusannya adalah urusan agama, sangat mudah bagi musuh, kadrun, dan oposisi untuk menggorengnya. Menggoreng isu agama itu lebih mudah, cepat dan crispy, lebih mudah dijadikan alat provokasi. Masyarakat lebih mudah terpancing emosinya. Tapi sampai detik ini Yakut seolah tidak gentar dan terus tampil menggebrak. Dengan terang-terangan dia menyebut FPI dan HTI, padahal seorang menteri biasanya lebih bermain aman dengan kalimat-kalimat yang normatif. Tidak menyerang langsung ke jantung, biasanya juga akan menyebut kelompok tertentu tanpa menyebut nama secara langsung. Dengan jelas dia memperingatkan akan gerakan mantan anggota FPI dan HTI yang masih dilakukan meski kendaraan mereka telah disita atau dibubarkan.
Secara tidak langsung, Yakut memperingatkan akan bahaya mereka kalau